Memang kalau kita lihat nuclear power di dunia ini sekarang ada 9. Akhirnya berbenturan. Nah makanya kondisi di Timur Tengah ini sudah flashpoint yang membuka terjadi perang dunia. Kalau nggak di stop, kalau tidak dikontrol. Tadi untuk menuju ke Perang Dunia Ketiga berarti ini hanya gini, Perang Dunia Ketiga pasti bakal terjadi. Ini hanya step yang akan dijalani untuk ke sana atau seperti apa? Ya kalau kita menggali-gali ya, menggali-gali kitab teologis ya, scripture lah gitu, Ibrahimik lah, baik itu Taurat, Injil, Quran itu pasti ada jejak-jejak yang bisa dilihat arahnya ke sana. Yeah. Namanya konflik Armageddon. Yang ini semua ada muatan mesianistiknya, gitu, akhir zaman. Ya, antara yang baik dan tidak baik akan berantem. Tapi sekarang kita sebagai manusia, kita bisa melakukan apa? Untuk menjaga perdamaian. Nah, jadi kenapa Perang Dunia Ketiga ini belum terjadi? Kalau dari perspektif manusia, saya jelaskan dari perspektif manusia ya, ada 3 variabel. Yang pertama adalah pendekatan realis yang paling ekstrim, yaitu masih adanya kekuatan nuklir. Gitu ya. Jadi itu deterrence namanya. Dan yang kedua adalah pendekatan liberalis yang paling ekstrim, yaitu adalah yang dasarnya adalah teori termodinamika. Untuk kita hidup, kita harus exchange of energy. Masih ada interdependency, hubungan ekonomi dan lain-lain antara negara A dengan negara B. Sehingga akhirnya yang ketiga, yaitu pendekatan konstruktivis yang paling ekstrim. Ya sudah deh, manusia berpikir, kalau gitu kita self-restrain aja. Gitu loh. Itu 3 itu sebenarnya. Karena kalau kita realis yang ekstrim itu kan dia pendekatan fisikanya adalah Newtonian. Jadi massa sama massa, negara tuh massa. Ini negara benturan gitu. Nah, supaya nggak benturan, mereka harus kuat satu sama lain. Nah, sehingga muncul yang namanya deterrence gitu, ya. Nah, tapi itu works untuk sekarang menahan. Masih ada nuclear power, ya kan? Nah, masih nahan-nahan semuanya nih. Nah, tapi kalau yang kedua benar juga, masih ada ketergantungan. Amerika sama Rusia pun juga masih ada ketergantungan. Terus sama Cina juga masih ada ketergantungan kan. Yang ketiga, masih ada rasionalitas juga gitu. Nah, jadi itu yang menahan. Tapi menurut saya, skenario sekarang itu ada 3 Mas yang terjadi ini sekarang ya. Yang pertama adalah deeskalasi. Deeskalasi. Jadi deeskalasi ini tapi tidak lepas dari tujuan politik ya. Karena tujuan politik Amerika dan Israel itu sekarang sudah bulat gitu. Bahwa rezim sekarang harus dismantle. Dismantle nuklirnya, dismantle militernya, dismantle pandangan geopolitiknya. Nah sebenarnya sama aja mendismantle rezim ini gitu. Ganti rezim, bahasa lainnya begitu. Nah sementara mereka juga melihat, nggak bisa, Amerika harus keluar kan gitu kan. Israel harus punah. Ya sudah zero sum game, nggak mungkin. Nah jadi yang bisa dilakukan oleh Amerika sekarang, dan pasti serius itu adalah tujuan politiknya mengganti rezim. Sehingga rezim yang terpilih nanti memenuhi kriteria, mendapatkan legitimasi dari rakyat Iran, 90 juta rakyat Iran, bisa get along dengan pemimpin Sunni Arab, bisa get along dengan negara P5, mau Rusia, mau Amerika, China, dan bisa get along dengan Israel. Itu yang diharapkan gitu loh. Idealnya begitu. Nah, selama belum sampai ke sana, yang ada adalah menurut saya adalah perang regional terbatas melibatkan proksi. Nah, Amerika terlibat di situ dari balik layar. Nah, Israel juga, karena sejarahnya Amerika dan Israel tidak pernah invasi ke Iran. Perangnya adalah seperti saya terangkan tadi, perang intelijen. Ya, perang tidak langsung. Nah, jadi mungkin ada persaingan di situ untuk apa? Untuk winning the heart and mind, menciptakan kondisi untuk influence the mind of the society of Iran dengan tujuan winning heart and mind, dan akhirnya rakyat Iran lah yang memberikan legitimasi kepada rejim yang nanti eksis memerintah, mau rejim yang sekarang atau rejim yang ganti. Jadi sekarang rebutan heart and mind-nya orang Iran gitu loh. Itu penting gitu, dan orang Iran itu juga orang yang bangga dengan latar belakangnya sebagai keturunan Cyrus the Great. Nah itu tadi. Jadi ya itu harus dipahami secara komprehensif ya. Jadi nggak main-main, dan fisiknya juga susah untuk diinvasi. Nah itu, jadi sementara rezim sekarang walaupun udah berdarah-darah, sekarang pemimpinnya sekarang juga udah cedera gitu. Mereka juga punya pandangan yang sama. Kami mau bertahan dengan segala macam cara. Jadi asimetris dari strateginya kan. End state-nya beda. Amerika dan
Israel pengen cepat, yang sekarang pengen bertahan. Ya. Pengen bertahan, ya nggak mau diganti. Apapun dilakukan. Jadi ends-nya berbeda, ways means-nya juga berbeda. Jadi ways and means-nya misalnya ya Amerika pakai senjata-senjata mahal, mereka pakai drone atau pakai missiles, mungkin dibantu sama, saya nggak bisa nyebut di acara ini, sama great power lainnya mungkin yang get long. Ya yang pasti Iran punya kerjasama teknologi militer, pertahanan dan energi dengan Rusia. Dan Rusia dan China kan bukan satu camp dengan Amerika. Nah satelitnya pun juga kan beda. Ini Mas tahu kan maksudnya base-nya di luar angkasa, satu International Space Station, satu lagi Tiangong. Ya jadi sebenarnya kalau dari sini aja kita bisa lihat pasti Iran juga dapat bocoran informasi intelijen dari satelit yang masaknya berbeda gitu. Jadi dunia itu fragmented sekarang. Nah dunia yang fragmented itu harus bisa dipahami Indonesia dengan tepat dan benar sehingga kita bisa bersikap gitu. Nah memang kalau kita lihat nuclear power di dunia ini sekarang ada 9 yang paling yang memegang, ada 13.000 nuclear power lah, nuclear arsenal. Nah, sekitar 13.000. Yang pertama itu Rusia, kedua Amerika, ketiga Prancis, yang keempat Inggris, kelima Cina, setelah itu Pakistan, India, Israel, Korea Utara. Nah, Iran pengayaan, tapi sekarang posisi Amerika dan Israel nggak boleh lagi ada pengayaan, full nol, semua nol. Ya, jadi udah zero sum game. Nah, ini penting untuk kita pahamin sehingga orang Indonesia itu menurut saya, pemerintah Indonesia juga harus punya akses yang equal kepada Persian, kepada Arab, kepada Yahudi. Oke, berarti sekarang posisinya atau sikap kita menurut Mas Wib udah benar, udah tepat belum? Sikap siapa nih? Indonesia dong, pemerintah dong. Dengan masuk ke BOP Iya, itu. dengan masuk ke BOP. BOP, dengan mau menjadi juru damai, mengajak negara-negara lain untuk menyepakati perdamaian ini. Menurut Mas Wib udah benar belum sikap yang diambil pemerintah? Susah ya. Harus ada 3 kelompok tadi itu ya. Kalau Harus dijelasin tadi. damai gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kita untuk dengan tujuan mulia supaya Palestina mempunyai negara sendiri gitu, orang-orang 5 juta orang ini, kita harus paham semuanya. Karena gini ya, Israel sekarang, ya, yang sekarang nih ya, sebenarnya bukan yang sekarang sih ya, Israel secara umum lah gitu. Mereka tuh percaya gitu ya, punya keyakinan, yang mungkin sudah diuji secara intelijen ya. Kalaupun negara ini Palestina berdiri, rejim Iran masih seperti sekarang, menurut mereka ya, itu akan menjadi basis serangan kepada Israel. Gitu loh. Jadi nggak ada habisnya nih, kecuali ini ganti dulu. Nah, tetapi Iran bilang, alasan aja tuh. Emang nggak mau ngasih kok. Basis serangan kepada Israel melalui proksinya melalui negara Palestina yang berdiri. Palestina berdiri. Bukan melalui proksi Hamas. Ya, gini, Hamas bisa aja berdiri di negara Palestina kan. Sama seperti Hezbollah berdiri di Lebanon dan bahkan lebih kuat dari pemerintah Lebanon. Teman saya berapa jenderal dari kasatnya Lebanon, teman sekolah saya, ya dia ngeliat Hezbollah ya sama powerfulnya gitu dengan pasukan yang dia pimpin gitu. Teman sekolah saya. Jadi maksud saya, kalaupun Palestina berdiri, menurut Israel, selama rejim Iran masih sekarang, itu dia akan bikin jadi Hezbollah jenis baru. Tapi menurut Iran, kamu alasan aja. Emang nggak mau ngasih buat Palestina. Jadi ini adalah eksistensial, dialektiks yang kita harus hati-hati gitu. Karena orang Indonesia pada prinsipnya kita adalah middle power yang cara pikirnya itu tidak bisa sama dengan great power. Karena great power itu cara pikirnya bukan cara pikir great power itu offensive realis. Cara pikir kita itu defensive realis. Bedanya di sini, Mas. Defensive realis itu melihat begini, dunia itu anarki. Ya, karena struktur yang anarki ini, mau nggak mau, kita tuh harus mempertahankan diri kita dengan berdiri di atas kemampuan kita. Tetapi cukup saja kita menjaga supaya kita tidak diserang. Sementara kalau offensive realis adalah mindset yang dimiliki oleh great powers. Makanya menurut Thucydides itu adalah namanya Thucydides traps. Ya, jadi great powers itu pada akhirnya mereka akan berbenturan satu sama lain. Karena mereka melihat, Mas great power, saya great power. Mas mulai expand ke sana. Saya terancam, padahal nggak langsung ke saya. Karena mindset saya harus juga ke sana. Arktik misalnya.
oh udah banyak aktivitas Rusia dan China di balik itu. Nah, Trump mulai ekspansi. Nah, itu cara pikirnya great power. Logiknya beda, strategik logiknya beda dengan middle power. Nggak bisa disamakan karena great power to super power ini itu adalah power maximizer. Gitu. Nah, semakin besar seseorang, semakin besar negara, semakin to some extent, semakin tidak aman, semakin mereka merasa harus mempertahankan. Gitu. Dan itu terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia. Makanya great power, super power itu selalu naik, akhirnya turun lagi. Dan selama 5 abad terakhir, terdapat 16 interaksi antara ruling power dan rising power. Dari zamannya Ottoman Empire lah, 1500-an sampai sekarang. 16 interaksi. Ada British Empire, ada Dutch, ada Portugis, ada British, apalagi itu Spanish, terus termasuk Perang Dingin ya. Itu 16, Mas. 4 berakhir tanpa perang terbuka, termasuk Perang Dingin. Tapi 12 berakhirnya harus dengan perang terbuka. Berarti kalau dilihat dari general pattern aja, statistically speaking, ya, secara statistik 75% chance bahwa pada saat ruling power ditantang rising power, pecahnya menjadi perang terbuka. 75% sejarah. Nah, jadi apa yang terjadi di Timur sekarang itu nggak lepas dari apa yang terjadi di peta global politik, di mana Amerika di balik Israel dan Sunni gitu, sementara pengaruh China dan Rusia juga terus men-challenge Amerika. Nah, sehingga secara pragmatis siapa yang berhadapan dengan Amerika akhirnya menjadi teman kami gitu kan. Nah, kan begitu kan. Nah, akhirnya berbenturan. Nah, makanya kondisi di Timur Tengah ini sudah flashpoint yang membuka terjadi perang dunia kalau nggak di stop, kalau tidak dikontrol. Karena dua setengah, karena sudah dari limited direct war mau berkembang menjadi regional war, walaupun sekarang itu masih dalam tahap 2,5 menurut penilaian banyak pihak gitu ya. Nah, pada saat ini regional war terjadi, artinya negara-negara Sunni dan Syiah Iran terlibat ya. Terus NATO mulai involve secara limited. Nah, itu udah bisa dikatakan level 3. Level 4 itu pada saat Rusia mengatakan kami involve terbuka. China 4. Ya udah itu tinggal kita panasin dikit jadi ngeri tuh. Iya, the question is how to stop it. How to stop it, gimana caranya?